Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Bulan. Setelah melewati wilayah Ilahi Timur dan Barat, setelah lama terisolasi, Xia Qingyue akhirnya kembali ke Alam Dewa Bulan. Saat melihat Alam Dewa Bulan yang berada tepat di depan matanya, hati dan pikirannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia berhasil melewati penghalang isolasi Alam Dewa Bulan tanpa kesulitan sama sekali, dan sebelum dia melangkah terlalu jauh ke depan, dua pengawal bulan telah menemukan auranya. Xia Qingyue. Dua cahaya putih tiba-tiba menyala saat pengawal bulan yang agung telah muncul di depan Xia Qingyue. Aura mereka yang kuat dan mendominasi mengunci dirinya. Kamu masih berani untuk kembali? Saat teriakan ledakan mereka keluar dari mulut mereka, suara rendah dan berat terdengar dari belakang mereka, mundur. Mengikuti riak ruang, seorang pria kurus yang seluruh tubuhnya mengenakan baju besi emas muncul dari udara tipis. Kedua matanya mengeluarkan cahaya keemasan pekat yang sulit dilihat orang secara langsung, dan kekuatan penindas yang kuat yang membekukan udara di sekitarnya disertai cahaya keemasan itu. Saat dia muncul, dua pengawal bulan yang agung merasakan seluruh tubuh mereka menjadi tegang saat mereka buru-buru membungkuk. Kami menyambut Dewa Bulan Emas. Dewa Bulan Emas Yue Wuji memandang Xia Qingyue dengan tatapan rumit di matanya sebelum dia berkata dengan suara tenang, Raja, kami telah menunggumu selama berhari-hari. Xia Qingyue tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan saat dia terbang ke udara dan melewatinya, menuju kota bulan suci. Itu adalah aula besar yang besar dan luas, dan bahkan cahaya bulan yang lembut tidak mampu menghilangkan kesepian yang dingin di tempat ini. Di ujung aula besar, Kaisar Dewa Bulan duduk di kursi yang diperuntukkan bagi Kaisar Dewa, wajahnya tanpa ekspresi. Xia Qingyue perlahan melangkah maju dan berhenti di jantung aula besar sebelum dia perlahan berlutut di tanah. Qingyue, Kaisar Dewa Bulan menghela nafas dingin dan muram, saat kamu kembali kali ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ayah angkat tidak akan membunuhku, dia berlutut di tanah dan menjawab dengan muram. Wajah Kaisar Dewa Bulan langsung berubah. Namun dia tidak bisa meneruskannya dan raut wajahnya terlihat santai saat dia berkata dengan sikap yang seperti sedang menangis dan tertawa, Qingyue, tidak bisakah kamu setidaknya meminta maaf dan menunjukkan kepatuhan? Sifat keras kepalamu ini sama sekali tidak seperti ibumu bertahun-tahun yang lalu. Xia Qingyue menutup matanya yang indah sebelum dia berbicara dengan lembut, hutang terima kasihku kepada ayah angkatnya sedalam lautan, namun Qingyue akhirnya merusak reputasi ayah angkatnya selama sisa hidupnya. Meskipun ayah angkat pasti tidak akan membunuhku, Qingyue juga tidak memiliki wajah untuk memohon pengampunan ayah angkat. Alis Kaisar Dewa Bulan berkerut sebelum dia menghela nafas dengan penuh empati, jika itu terjadi beberapa dekade yang lalu, aku mungkin benar-benar telah membunuhmu dan anak itu Yun Ce dalam kemarahan yang luar biasa. Namun saya masih ingat apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika saya menjadi gila dan kehilangan rasionalitas. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk pulih, dan saya bahkan melakukan banyak hal yang jika dipikir-pikir benar-benar kejam dan gila. Tapi kamu bukan ibumu, dan aku yang sekarang juga berbeda dengan aku yang dulu. Kali ini, kemarahan saya berlangsung kurang dari 2 jam sebelum saya kembali tenang. Pernikahan hari itu, aku bilang itu untuk masa depan Alam Dewa Bulan, tapi kenyataannya, itu masih merupakan tindakan tidak masuk akal yang dimotivasi oleh hatiku yang kacau dan keinginan egoisku. Selain itu, Anda juga terikat oleh hutang budi yang Anda rasa berhutang kepada saya selama beberapa tahun terakhir. Jadi mungkin kemunculan anak Yun Ce itu adalah kehendak surga, jadi menghancurkan semua rencana itu juga tidak masalah. Sekarang setelah aku memikirkannya dengan cermat selama beberapa hari terakhir, jika kamu tidak membuat pilihan yang kamu buat hari itu, aku, dan terutama ibumu,
sebaliknya, mungkin malah kecewa padamu. Xia Qingyue mengangkat kepalanya, tatapannya bergetar, ayah angkat. Hehe. Kaisar Dewa Bulan menggelengkan kepalanya, apakah kamu benar-benar terkejut karena aku berpikir seperti ini? Aku sendiri juga cukup terkejut, atau mungkin, waktuku akan segera tiba, jadi tidak ada lagi yang tidak bisa aku terima atau pahami. Ayah angkat, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kaisar Dewa Bulan melambaikan tangannya, wajahnya tenang, bukannya aku sepenuhnya percaya pada ramalan yang diberikan oleh alam misteri surgawi. Sebaliknya, ini karena perasaan serupa semakin sering datang kepadaku selama periode waktu ini, dan juga menjadi semakin intens. Qingyue, jika kamu benar-benar ingin menebus rasa bersalah yang kamu rasakan terhadapku, dan kamu ingin membalas budi dan anugerah yang telah aku tunjukkan kepadamu selama beberapa tahun terakhir, dada Kaisar Dewa Bulan naik dan turun, matanya khusyuk dan berat, mewarisi kekuatan ilahi saya. Alasan mengapa saya melakukan yang terbaik untuk bersikap baik kepada Anda selama beberapa tahun terakhir adalah karena saya ingin memiliki ketenangan pikiran dan hati nurani yang bersih ketika saya mentransfer kekuatan ilahi saya kepada Anda. Saya tahu bahwa pada akhirnya ini adalah sesuatu yang saya paksakan kepada Anda, tetapi ini adalah satu-satunya keinginan egois yang tidak dapat saya lepaskan. Tetapi hal baiknya adalah setelah apa yang terjadi di upacara pernikahan, kamu tidak perlu lagi, dan kamu tidak akan pernah bisa lagi, menjadi Kaisar Dewa Bulan lagi. Meskipun aku sangat menyesal, menurutku akan lebih mudah bagimu untuk menerimanya sekarang, jadi, aku juga bisa merasa lebih damai dengan diriku sendiri. Xia Tiyue tidak menjawab. Besok, aku akan mengumumkan kepada publik bahwa aku akan menjadikanmu sebagai putri angkatku. Kaisar Dewa Bulan ingin melanjutkan tetapi setelah beberapa saat ragu, nada suaranya sedikit berubah dan dia berkata, temui ibumu, dia telah mengkhawatirkanmu terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Hilangkan kekhawatirannya terlebih dahulu. Kami akan membicarakan semuanya lagi besok. Ya, jawab Xia Qingyue dengan lembut. Setelah itu dia bangkit dan mulai berjalan perlahan meninggalkan aula. Oh ya, apa yang terjadi dengan Yunce? Kaisar Dewa Bulan tiba-tiba bertanya, dia tidak memasuki mutiara surga abadi dan sampai hari ini, belum ada berita lain tentang dia. Alam surga abadi pasti merasa sangat menyesal karena situasinya menjadi seperti ini. Xia Qingyue berdiri diam di sana, dia tidak menjawab. Kaisar Dewa Bulan melambaikan tangannya, baiklah. Kalau begitu, cepat pergi menemui ibumu. Namun Xia Tiyue tidak pergi. Sebaliknya dia tiba-tiba berkata, ayah angkat, kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku hari ini 3 tahun lalu, sekarang aku benar-benar memahaminya. Saya juga tiba-tiba memahami bahwa hambatan sebenarnya yang menghalangi saya untuk kembali, selama bertahun-tahun bukanlah ayah angkat saya sama sekali, melainkan diri saya sendiri selama ini. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai berjalan sekali lagi dan diam-diam meninggalkan aula. Kaisar Dewa Bulan menjadi bodoh karena kata-kata, kebingungan, dan kecurigaan yang tertulis di wajahnya. Namun tiba-tiba, alisnya melonjak dan dia melompat berdiri, sebuah ekspresi kegembiraan dan emosi yang sangat langka di wajahnya. Qingyue, jika kamu benar-benar mengerti, bahkan jika aku mati 10.000 kali, aku tidak akan menyesal. Dunia kecil tempat tinggal Yue Wugu telah menjadi rahasia tersembunyi selama ini, dan sangat sedikit orang yang bisa mendekatinya. Saat dia mendekat, lingkungan sekitar menjadi sunyi dan hening. Langkah kaki Xia Qingyue lambat dan berat, dan tidak ada yang bisa memahami keadaan emosinya saat ini. Sejak dia melihat Yunce lagi, hati dan jiwanya telah menerima dampak berturut-turut yang cukup berat untuk menjungkirbalikkan seluruh dunianya. Untuk memilih, untuk meninggalkan, untuk melarikan diri demi nyawanya, untuk merasakan ketakutan dan teror, untuk merasa benar-benar tidak berdaya,
menghadapi kematian, merasa sangat putus asa, dan menerima harapan. Dia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan langkah kakinya tiba-tiba berhenti pada saat ini. Ini karena kekuatan mengerikan yang tidak dapat dilawan menempel kuat pada tubuhnya, menekannya. Pada saat ini, suara seorang wanita yang sangat dingin dan sedingin es terdengar di telinganya. Di mana Yunce? Xia Tiyue tidak bisa berbalik. Matanya melirik ke samping dan dia melihat ujung rok seputih salju dan beberapa helai rambut berwarna biru es. Ini jelas bukan seseorang dari alam Dewa Bulan, namun dia bisa menyusup ke alam Dewa Bulan tanpa terdeteksi. Siapa kamu? Xia Qingyue malah bertanya. Jawab pertanyaanku, di mana Yunce? Suara wanita itu semakin dingin saat tombak es menjulur dari belakang Xia Qingyue dan menempel ringan di tenggorokannya. Xia Qingyue terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbicara, jadi kamu adalah guru Yunce, senior Mu Suanyin. Udara segera menjadi lebih dingin beberapa derajat. Setelah beberapa saat hening, tombak es yang diarahkan ke tenggorokan Xia Qingyue perlahan meleleh dan kekuatan yang menguncinya di tempatnya juga menghilang. Xia Qingyue berbalik, matanya tertuju pada wajah sedingin es yang begitu indah sehingga menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Dia mengenakan jubah bersalju yang mirip dengan apa yang dikenakan Yunce hari itu, dan wajahnya yang sangat cantik tampak tertutup lapisan es dan kekuatan sedingin es yang membekukan emosi apapun di wajahnya. Xia Tiyue memberi hormat kecil sambil berkata, Junior Xia Tiyue memberi salam pada seniormu. Cahaya aneh muncul di matanya saat dia mengangkat matanya sekali lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Alam Snow Song, Tuan Yunce, akan benar-benar cantik. Bagaimana kamu bisa menebak kalau itu aku? Mata dingin Mu Suanyin menatap Xia Qingyue dari dekat sambil bertanya dengan dingin. Xia Qingyue menjawab, Yunce mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa seniormu adalah dermawan terbesarnya di alam dewa. Meskipun dia terlihat dingin dan tanpa emosi, dia selalu memperhatikannya dalam segala hal. Selain itu, kamu telah mengambil risiko yang sangat besar dengan menyusup ke alam Dewa Bulan hanya untuk menanyakan keberadaannya. Terlebih lagi, kekuatanmu yang dalam sangat tinggi, dan energimu yang sangat dalam sangat dingin. Yunce baru berada di wilayah ilahi timur selama beberapa tahun, jadi satu-satunya yang memenuhi semua persyaratan itu adalah seniormu, lanjutnya. Selanjutnya, orang yang muncul di luar God Realm of Absolute Beginning, juga seniormu, kan? Alis sedingin es Mu Suanyin bergetar samar. Untuk bisa memasuki alam Dewa Bulan tanpa terdeteksi. Dengan kekuatan seperti ini, wajar jika Anda mampu menahan pria berjubah abu-abu di sisi kiannya Yinger. Sepertinya wilayah ilahi timur yang luas ini telah salah kaprah tentang kekuatan seniormu yang sebenarnya. Alis Mu Suanyin yang sedingin es sedikit menyempit saat dia menatap Xia Qingyue dengan mantap untuk beberapa saat. Xia Qingyue tidak berusaha menghindari tatapan sedingin es dan menakutkan yang menimpanya. Sebaliknya, dia justru menatap lurus ke mata yang memancarkan cahaya biru sedingin es. Senior, mohon jangan khawatir. Junior ini tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Mu Suanyin tidak membantahnya tetapi dia juga tidak berbasa-basi. Sebaliknya dia dengan dingin bertanya sekali lagi, jawab pertanyaanku, di mana Yunce? Kenapa kamu kembali sendiri? Dia berada di alam Dewa Naga, kata Xia Tiyue. Mengapa kamu meninggalkan dia di alam Dewa Naga? Kiannya Yinger memberinya tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Apa? Ekspresi Mu Suanyin berubah drastis, dan auranya, yang awalnya sangat stabil, kini mulai berfluktuasi dengan hebat. Senior, tolong jangan khawatir. Alasan dia ditinggalkan di alam Dewa Naga adalah karena ada seseorang di alam Dewa Naga yang membantunya menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Saat dia melihat perubahan sikap Mu Suanyin, Xia Qingyue merasakan jarum ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan menusuk hatinya,
setelah mempertimbangkan semuanya, Yunce baru berada di alam Snow Song selama 3 tahun. Namun dia benar-benar menyebabkan Raja Alam Snow Song, yang memiliki kecantikan dan kekuatan yang luar biasa, mengkhawatirkannya sedemikian rupa. Apakah mereka benar-benar hanya murid dan guru? Itu tidak mungkin. Cahaya dingin di mata Mu Suanyin bergetar saat dia tidak mampu menjaga wajahnya yang sedingin es tetap tenang. Jika dia benar-benar terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma, maka selain Qianye Yinger, tidak ada seorang pun lain bisa menyingkirkannya. Siapa sebenarnya? Tiba-tiba, alisnya yang sedingin es melonjak dan dia memikirkan seseorang. Maksud kamu, Sensi? Xia Qingyue dengan lembut mengucapkan 2 kata itu. Mata sedingin es Mu Suanyin selalu tertuju pada Xia Qingyue, namun dia menyadari bahwa Xia Qingyue sangat tenang dari awal hingga akhir meskipun ditekan oleh kekuatannya yang menindas. Terlebih lagi, gadis seusianya seharusnya tidak memiliki ketenangan seperti itu, dia begitu tenang hingga menakutkan. Sebaliknya, dia tidak tahu apakah dia salah, tapi sebenarnya dia sepertinya merasakan perasaan tertekan yang samar-samar yang sepertinya tidak hilang-hilang, datang dari tubuh Xia Qingyue. Bisakah dia benar-benar membersihkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma? Dan kenapa dia membiarkan Yunce tetap tinggal? Mu Suanyin bertanya. Memang ada kemungkinan besar bahwa Sensi memang bisa menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Tetapi dia tinggal di tanah terlarang samsara, dan tidak pernah mengizinkan makhluk hidup apapun mendekati tempat itu, apalagi masuk ke dalamnya. Namun, dia tidak dapat mendeteksi penipuan atau kebohongan apapun yang datang dari tubuh Xia Qingyue. Senior Sensi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, dan itu juga hanya akan memakan waktu sekitar 50 tahun, kata Xia Qingyue dengan suara lembut dan tenang. Adapun mengapa dia menerima Yunce, itu adalah buah karma baik yang dia dapatkan sebelumnya dari tindakannya. Sungguh suatu hal yang sangat disesalkan baginya karena tidak dapat memasuki alam ilahi surga abadi. Tapi bagi Yunce, untuk bisa tetap berada di sisi senior Sensi sambil menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, bukankah itu hanyalah kesempatan yang sangat langka baginya? Jadi, saya harap seniormu bisa tenang untuk saat ini, setidaknya untuk 50 tahun ke depan, dia akan benar-benar aman. Aura Mu Suanyin yang tidak teratur perlahan mulai kembali tenang pada saat ini. Memang benar, diterima oleh Sensi memang merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Yunce. Meskipun keuntungan jangka pendek tidak bisa dibandingkan dengan 3000 tahun yang dihabiskan di Mutiara Surga Abadi, keuntungan jangka panjang pasti akan melampaui 3000 tahun tersebut. Karena itu adalah Sensi, eksistensi paling unik di seluruh alam dewa. Meskipun dia harus terlebih dahulu mendapatkan bantuan Sensi. Tapi, meskipun dikabarkan bahwa Sensi sangat lembut dan anggun, di balik kelembutan dan keanggunan itu terdapat sifat tanpa emosi yang pantang menyerah. Seolah-olah dia adalah orang yang sangat acuh tak acuh, seseorang yang tampaknya tidak dilahirkan dengan semua keinginan dan emosi yang dimiliki orang normal sejak lahir. Orang seperti ini, bisakah dia benar-benar mendapatkan kebaikannya, meski hanya sedikit? Setelah dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan, hati Mu Suanyin, yang telah lama terlatih-tatih, akhirnya mulai rileks. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tatapannya beralih dari tubuh Xia Qingyue. Setelah itu, sosoknya perlahan melebur ke udara kosong, auranya juga menghilang. 50 tahun, bisakah dia menunggu selama 50 tahun? Xia Qingyue memberi hormat ringan ke tempat dia berdiri sebelum berbalik dan pergi. Karena Sensi membuat pengecualian untuk Yunce dan mengizinkannya untuk tinggal, entah itu untuk menjaga rahasia atau karena hati kaca di tubuhmu, tidak ada alasan untuk tidak memintamu untuk tinggal juga. Suara Mu Suanyin yang dingin dan jelas tiba-tiba terdengar sekali lagi di belakang Xia Qingyue,
mengapa kamu melepaskan kesempatan ini yang bahkan orang lain tidak akan pernah bisa memintanya? Sebaliknya, Anda memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Anda dinilai bersalah sepenuhnya. Langkah kaki Xia Qingyue terhenti dan dia memberikan jawaban yang suram. Kaisar Dewa Bulan adalah seseorang yang sangat berhutang budi padaku karena telah menyelamatkan hidupku, dan telah mendidikku menjadi penggantinya. Dia juga adalah orang yang bertanggung jawab karena telah menyelamatkan nyawa, hati, dan jiwa ibuku. Namun saya tidak pernah membalasnya dan malah merusak reputasinya. Jika aku menjauh darinya, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk terus hidup di dunia ini lagi? Mu Xuanyin sedikit mengernyitkan alisnya, ibumu, Yue Wugu, di hadapan wanita yang tidak segan-segan menyusup ke alam Dewa Bulan demi Yunce, Xia Qingyue terus terang berbicara tentang rahasia ini. Tatapan Mu Xuanyin bergetar saat itu juga, tetapi dia tidak merasa terlalu terkejut saat mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, dia merasakan semacam kelegaan melanda dirinya. Pantas saja dia memiliki hati kaca berkilau, itu sebenarnya semua karena dia dilahirkan oleh tubuh ilahi tahan karat. Lagi pula, apa yang bisa aku capai dengan tetap berada di tempat itu? Xia Qingyue berkata sambil menghela nafas lembut penuh emosi, setelah meninggalkan tempat itu bersamanya 50 tahun kemudian, kami tidak punya pilihan selain terus bersembunyi, lari, dan selamanya berada di bawah perlindungan Anda dan orang lain seperti Anda. Kami tidak punya pilihan selain hidup putus asa setiap hari sambil gemetar ketakutan. Alis Mu Xuanyin berkerut, apa yang ingin kamu katakan? Xia Qingyue berbalik, sekali lagi menatap matanya yang sedingin es, Qianye Yinger sudah mengetahui rahasia terbesar tentang tubuh Yunce. Karena itu, dia tak segan-segan memberikan tanda pengharap kematian jiwa Brahma padanya. Saat dia berada di tanah terlarang samsara selama 50 tahun ke depan, Qianye Yinger tidak akan bisa menyentuhnya, tapi apa yang akan terjadi dalam 50 tahun? Apakah menurutmu Qianye Yinger akan berhenti? Mu Xuanyin dengan dingin menjawab, dia tidak akan melakukannya. Anda adalah tuannya, seseorang yang sangat memperhatikan dan memperhatikannya. Karena itu masalahnya, apakah kamu berani membunuh Qianye Yinger dan menyingkirkannya dari bahaya ini selamanya? Xia Qingyue bertanya. Mata sedingin es Mu Xuanyin sedikit terfokus, aku tidak berani melakukannya dan aku tidak bisa membunuhnya. Benar, kamu tidak berani melakukannya. Xia Qingyue menggelengkan kepalanya ringan, ibuku tidak disakiti oleh alam Dewa Bintang bertahun-tahun yang lalu, dia disakiti oleh Qianye Yinger. Namun Kaisar Dewa Bulan berani melampiaskan amarahnya terhadap alam Dewa Bintang, namun ia memilih untuk menanggungnya saat dihadapkan pada kebenaran yang sebenarnya. Semua orang di bawah langit tahu bahwa putra Kaisar Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu, meninggal karena Qianye Yinger, namun Kaisar Dewa Bintang juga memilih untuk menanggung ini. Kalian semua tidak berani melakukan apapun, dan sekuat kalian semua, tidak ada satu pun dari kalian yang berani mengambil tindakan melawan Qianye Yinger. Jadi, dalam 50 tahun, Yunce dan aku yang menjadi sasaran Qianye Yinger hanya akan bisa bersembunyi, melarikan diri, bertahan. Dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang gelapnya, dan tidak akan pernah bisa mencapai kedamaian dan keamanan sejati, sampai suatu hari kita benar-benar jatuh ke tangannya. Semua keluhan dan kebencian kita sebelumnya juga tidak akan pernah terbalas padanya. Mu Xuanyin tidak membantah kata-katanya, dia juga tidak mampu. Selama beberapa hari yang kuhabiskan bersama Yunce, aku mengalami banyak momen ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan yang saya rasakan ketika saya harus menentukan pilihan, ketidakberdayaan yang saya rasakan ketika saya meninggalkan sesuatu. Ketidakberdayaan yang saya rasakan ketika menghadapi kekuatan absolut, ketidakberdayaan yang saya rasakan ketika saya menghadapi kematian, ketidakberdayaan yang saya rasakan ketika saya sedang berada, dipermalukan,
ketidakberdayaan yang aku rasakan ketika aku berhadapan langsung dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Bahkan lebih dari itu mengingatkanku pada ketidakberdayaan yang aku rasakan ketika aku dihadapkan pada musibah yang menimpa sekteku bertahun-tahun yang lalu, dan ketidakberdayaan yang aku rasakan ketika aku tidak dapat pulang dari alam dewa. Aku sudah mulai membenci perasaan seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Mu Suanyin bertanya. Xia Qingyue mengangkat kepalanya ke langit dan menutup matanya sebelum dia berbicara dengan nada pelan dan terukur. Saat itu, Kaisar Dewa Bulan memberitahuku bahwa kepemilikanku atas hati kaca berkaca dan 9 tubuh indah yang mendalam adalah sebuah keajaiban ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah alam dewa. Bahkan leluhur surga abadi di masa lalu tidak sebanding denganku. Namun, kebetulan saya kekurangan satu hal yang sesuai dengan bakat alami saya, sebenarnya hal yang paling penting. Ambisi. Mu Suanyin terdiam. Dia memandang Mu Suanyin sebelum tiba-tiba bertanya, "Seniormu, dibandingkan denganku, Yunce, yang mewarisi kekuatan ilahi dari Dewa Pencipta, bahkan lebih cocok disebut keajaiban ilahi yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan, surga, dan kesengsaraan petir 9 tahap adalah bukti terbesarnya. Lalu, di mata senior, hal apa yang paling kurang darinya?" Ambisi, jawab Mu Suanyin tanpa ragu-ragu. Selama seseorang memiliki bakat yang luar biasa, siapa yang tidak ingin namanya dikenal luas? Siapa yang tidak ingin mendirikan sekolah atau sekte sendiri? Siapa yang tidak ingin memandang rendah dunia dengan bangga? Bahkan ketika seseorang mencapai tingkat kerajaan, mereka semua masih mati-matian mengejar dan mencari jalan ilahi yang ilusi dan samar-samar itu. Bakat Yunce hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan dan dia memiliki satu-satunya warisan Dewa Pencipta di alam semesta. Namun dia tidak memiliki sedikit pun ambisi semacam itu. Pertumbuhannya sangat cepat, tetapi di mata praktisi mendalam lainnya, alasan pertumbuhannya yang putus asa itu begitu sederhana dan murni sehingga jelas-jelas tidak masuk akal. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak tertarik sama sekali pada 4 kata, nomor dewa yang dianugerahkan satu kalau bukan demi bertemu Jasmine. Bahkan kedatangannya di alam dewa dimotivasi oleh sesuatu yang sama sekali berbeda dari mengejar jalan ilahi tingkat yang lebih tinggi. Dia datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Jasmine. Itu benar, Xia Qingyue mengangguk sambil menghela nafas pelan. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi paling tinggi untuk menjadi ambisius, satu-satunya orang yang harus memiliki ambisi seperti itu. Namun kebetulan ada satu hal yang dia miliki. Kekurangannya adalah ambisi ini. Hal yang paling dia pedulikan adalah keluarga dan wanitanya. Ambisi, dia tidak pernah memilikinya di masa lalu dan mungkin dia juga tidak akan pernah memilikinya di masa depan. Dan karena dia tidak akan memilikinya, maka aku perlu memilikinya. Kamu sudah mengatakan semua hal ini. Tapi apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Mata sedingin es Mu Suanyin kembali fokus. Perasaan menindas yang keluar dari tubuh Xia Qingyue menjadi semakin jelas, dia pasti tidak salah tentang hal itu. Kekuatan mendalam Xia Qingyue hanya berada di alam roh ilahi tingkat pertama, namun dia bisa membuat Mu Suanyin merasakan tekanan. Ini adalah sesuatu yang melampaui semua logika. Karena tidak ada di antara kalian yang berani, tidak mau, dan tidak bisa membunuh Qianye Yinger, maka terserah padaku untuk melakukannya, kata Xia Tiyue dengan suara yang sangat lembut dan lembut, seolah-olah dia hanya berbicara tentang hal biasa. Langit menganugerahiku hati kaca mengkilap dan 9 tubuh yang sangat indah, maka aku akan mengikuti kehendak langit dan melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki mukjizat ilahi. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, bahkan jika aku harus tidak bermoral, aku tidak akan membiarkan dia atau diriku sendiri dipaksa untuk hidup di bawah bayang-bayang gelapnya. Kamu ingin membunuh Qianye? Mu Suanyin berkata dengan dingin.
Apa dasarmu mengatakan hal seperti itu? Ini bukan soal punya dasar atau hak untuk mengatakan hal seperti itu, ini karena saya tidak punya pilihan lain. Kau menganggap ini terlalu enteng. Mu Xuanyin menatapnya dalam-dalam, alasan mengapa Qianye Yinger begitu mengerikan bukan karena dirinya sendiri. Dia memiliki alam dewa kerajaan Brahma di belakangnya. Dia memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ilahi timur, barat, dan selatan dan hanya satu kata darinya akan menyebabkan banyak orang kuat menjadi tergila-gila padanya atau bahkan bergegas menuju kematian mereka. Aku tahu, kata Xia Tiyue lembut. Jadi, jika aku dikalahkan atau terbunuh, aku harus menyusahkan seniormu untuk menjemputnya dari tanah terlarang samsara 50 tahun dari sekarang dan menasihatinya untuk tinggal di alam Dewa Naga. Oh ya, lanjut Xia Qingyue, saya sudah memutuskan semua hubungan dengannya, jadi kami bukan lagi suami istri, dan dia dan saya tidak ada hubungannya satu sama lain. Maka apapun yang kulakukan sejak hari ini, entah berjalan baik atau tidak, baik mendatangkan rejeki atau musibah, baik-baik maupun buruk, hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan dia. Saya juga dapat meyakinkan senior bahwa hal tidak bermoral apapun yang saya lakukan di masa depan pasti tidak akan melibatkan seniormu atau alam Snow Song. Jika di masa depan, saya cukup beruntung bisa menciptakan peluang yang cukup besar, saya juga akan menyusahkan seniormu untuk mengirimnya kembali ke dunia yang dia inginkan kembali. Pada akhirnya, dia benar-benar bukan miliknya, sementara aku tidak bisa kembali lagi. Setelah membungkuk ke arah Mu Xuanyin, Xia Qingyue berbalik dan pergi. Langkah kakinya yang lambat dan lamban perlahan-lahan membawanya keluar dari pandangan Mu Xuanyin. Langkah kaki itu sangat berat, seolah-olah terbebani oleh belenggu yang sangat berat, seolah dia dengan tegas berjalan menuju jurang tak berujung. Mu Xuanyin berdiri diam di sana, alisnya yang sedingin es terjalin erat, gelombang bergelombang menerjang hatinya. Pada hari upacara pernikahan di alam Dewa Bulan, dia bersembunyi di udara dan pernah melihat Xia Qingyue dari jauh. Pada saat itu, mata Xia Tiyue terasa dingin dan tak bernyawa, dan seolah-olah dia terjebak dalam keadaan linglung yang tak ada habisnya, sampai pada titik di mana mata itu tampak benar-benar kosong dan hampa, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi yang belum dia bangun dari. Namun Xia Qingyue saat ini bisa dibilang adalah orang yang berbeda dari Xia Qingyue yang pernah ia lihat sebelumnya. Ketika seseorang menerima pukulan keras berturut-turut, hal itu memang dapat menyebabkan hati dan mentalitas seseorang berubah dalam waktu singkat, sampai pada titik di mana hal itu dapat mengubah seseorang sepenuhnya, tetapi jika Xia Qingyue telah berubah, itu benar-benar terlalu jauh, drastis. Lebih jauh lagi, perasaan halus dan menindas yang dia rasakan di dalam jiwanya jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh transformasi. Apakah dia serius dengan hal ini? Mu Xuanyin bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia terkejut dengan reaksinya sendiri, karena kata-kata yang diucapkan Xia Qingyue, kata-kata yang keluar dari bibir seorang gadis yang belum genap berusia 30 tahun, seorang gadis yang kekuatannya baru mencapai alam roh ilahi, seharusnya begitu, telah menjadi sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal dan menggelikan. Ini adalah alam Dewa Bulan, tempat yang sangat berbahaya, dan Mu Xuanyin tidak dapat bertahan terlalu lama. Sosok dan auranya sekali lagi melebur ke udara, dan dia tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Saat dia meninggalkan alam Dewa Bulan dan terbang melintasi ether yang luas dan kosong, sosok Mu Xuanyin muncul kembali, dan dia diam-diam melihat ke arah barat. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas pelan sebelum berkata, "CR, buah dari apa yang terjadi hari ini, pernahkah kamu menyesal datang ke alam dewa? Wilayah ilahi barat, alam Dewa Naga, tanah terlarang samsara." Yun Ce duduk di tanah dengan kedua mata terpejam saat tanda emas melintas di tubuhnya. Sensi diam-diam berdiri di depannya masih diselimuti cahaya putih, sosok surgawinya kabur.
Mengikuti gerakan jari gioknya ke bawah, sekelompok cahaya putih perlahan melayang di atas tubuh Yun Ce sebelum sepenuhnya menyatu ke dalam dirinya. Setelah cahaya putih menyatu ke dalam tubuhnya, tanda emas di tubuhnya juga menghilang. Yun Ce berdiri dan saat dia hendak membungkuk tanpa sadar, dia segera menghentikan dirinya ketika dia ingat bahwa dia tidak menyukai upacara. Sebaliknya dia berdiri sekali lagi dan berkata dengan suara bersyukur, "Saya berterima kasih kepada Senior Sensi." Tidak perlu untuk itu. Setelah dia dengan lembut mengucapkan kata-kata acuh tak acuh itu, Sensi berbalik dan pergi. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya berkultivasi dengan tenang setiap hari. Satu-satunya saat Yun Ce bisa melihatnya adalah dalam waktu singkat ketika dia perlu membantunya menekan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Namun kali ini dia tidak segera pergi. Sebaliknya dia berbicara dengan suara lembut, "Hatimu penuh dengan kekacauan, ini tidak membantumu sama sekali dalam menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Ya, junior ini akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyesuaikan diri," kata Yun Ce sambil menghela nafas panjang di dalam hatinya. 50 tahun, 50 tahun. Aku bisa tenang, pantatku. Tinggal kurang dari 2 tahun lagi di hari di mana dia memberitahu permaisuri iblis kecil dan yang lainnya bahwa dia akan kembali. Namun, dia telah menjadi sasaran Kianya Yinger dan memberinya ketakutan. Selama dia tidak mati, bahkan jika dia meninggalkan tempat ini 50 tahun dari sekarang, dia tetap tidak akan bisa kembali. Tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat paling murni, paling aman dan paling tenang di seluruh alam dewa, tapi hati dan pikiran Yun Ce sering berkelana dan tidak mungkin dia bisa tenang. Selama beberapa hari terakhir, Sensi bisa merasakan bahwa emosi Yun Ce belum stabil sama sekali. Dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, ada caranya." Yun Ce tertegun mendengar kata-kata itu. "Metode apa?" "Metode ini mengharuskan tanda pengharap kematian jiwa Brahma ditekan sampai tingkat tertentu sebelum dapat direalisasikan. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk itu," kata Sensi dengan suara lembut. "Saat ada kesempatan, saya akan dengan sendirinya memberitahu Anda." Bagi Yun Ce, tidak diragukan lagi itu adalah berita besar. Dia dengan cemas berkata, "Jika bisa seperti ini, itu sungguh luar biasa. Saya berterima kasih kepada Senior Sensi. Pergi dan hibur Linger sebentar. Dampak yang dia terima terlalu besar dan hanya Anda yang bisa menyelamatkannya sekarang." Sensi mulai berjalan ke depan lagi, saat sosok surgawinya perlahan memudar dan menghilang ke udara tipis seperti kabut suram. Kata-katanya menyebabkan Yun Ce menjadi tercengang. "Simpan." Mengapa dia menggunakan kata simpan?